Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bareng kelas Ubuntu episode pertama. Pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari sistem operasi, VirtualBox, dan juga Ubuntu. Yang pertama dari sistem operasi. Secara definisi, sistem operasi atau OS, Operating System dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dalam sistem. Nah, sistem operasi ini mampu memiliki peranan untuk membagi beberapa program aplikasi agar device yang digunakan mampu berjalan secara efisien. Dan juga OS adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Adapun beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, disk, dan lain-lain. Artinya, sistem operasi ini mampu mengelola atau membagi beberapa sumber daya dari perangkat keras tersebut agar berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, fungsi sistem operasi yang kedua adalah menyediakan antarmuka bagi para pengguna. Di sini, antarmuka bagi pengguna didefinisikan sebagai, mungkin teman-teman kalau misalnya pengguna Windows atau macOS bisa dikenal dengan istilah GUI atau Graphic User Interface. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan OS Linux bisa menggunakan CLI, Command Line Interface, yang mana keduanya merupakan interaksi antara pengguna dengan device atau perangkat keras. Selanjutnya, fungsi ketiga dari sistem operasi adalah menjalankan dan mengatur program aplikasi. Di sini peranan sistem operasi mampu membagi atau mengelola program atau aplikasi berjalan tidak tumpang tindih, yang mana akan menampilkan atau menimbulkan efisiensi dalam program yang dijalankan di dalam suatu sistem tersebut. Agar tentunya tujuannya agar tidak terjadi deadlock. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi yang keempat, mengelola file dan sistem penyimpanan. Di sini mengelola file dan sistem penyimpanan adalah sistem operasi mampu mengetahui atau mengelola bagaimana cara data disimpan, bagaimana cara file disimpan dalam suatu perangkat keras. Dan yang terakhir, fungsi sistem operasi adalah menangani keamanan dan proyek proteksi sistem. Sistem operasi juga berperan dalam aspek security untuk mencegah seperti virus-virus yang akan merusak dari device atau perangkat keras itu masuk ke dalam suatu perangkat seperti malware dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Windows ini mungkin sistem operasi paling populer atau paling banyak digunakan dalam suatu perangkat. Windows ini merupakan sistem operasi komersil yang dikelola atau dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua ada Linux. Linux ini merupakan sistem operasi yang berbasis open source. Open source di sini dalam artian gratis diunduh dan tidak perlu membayar dalam hal lisensi. Selanjutnya ada jenis sistem operasi macOS. macOS merupakan sistem operasi buatan Apple yang terutama terkhusus digunakan sistem operasi untuk perangkat dari Mac itu sendiri. Selanjutnya ada Unix. Unix ini merupakan sistem operasi multitasking dan multi-user. Di sini Unix ini merupakan sistem operasi yang dari sistem operasi yang kemudian dikembangkan kembali menjadi sistem operasi modern yang kita kenal seperti Windows, Linux, dan macOS, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mungkin ada Mobile OS. Mobile OS dari definisi namanya aja mobile, berarti operasi sistem ini berbasis mobile seperti Android dan iOS. Selanjutnya kita bahas mengenai konsep dasar Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian, dan distribusi ini sebagai perangkat lunak bebas atau open source. Ubuntu ini adalah sistem operasi open source yang berbasis Linux. Nah, open source ini dalam artian sistem operasi ini dapat diunduh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar biaya lisensi. Untuk penginstalan Ubuntu mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya.
Selanjutnya kita membahas konsep dasar dari VirtualBox. Oracle VM VirtualBox merupakan perangkat lunak atau software virtualisasi yang dapat digunakan untuk eksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Jadi contohnya misalnya device teman-teman menggunakan sistem operasi Windows dan juga teman-teman ingin menggunakan sistem operasi Linux di dalam device yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman menggunakan virtual box atau virtual perangkat lunak virtual untuk eksekusi sistem operasi tambahan tersebut. Adapun beberapa fungsi VirtualBox, yang pertama, mencoba sistem operasi ini tanpa menghapus OS utama. Dalam artian menambahkan sistem operasi tanpa menghapus sistem operasi utama yang ada di dalam perangkat teman-teman. Selanjutnya ada menguji aplikasi lintas platform, simulasi jaringan atau sistem multi komputer, dan yang terakhir ada belajar administrasi sistem tanpa resiko merusak sistem utama. Baik, mungkin cukup sekian konsep dasar dari sistem operasi dan VirtualBox serta Ubuntu. Diharap bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.